Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainat Madila, NIM 2003115. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sistem komputer dan pengantar pemrograman. Baiklah, yang pertama adalah tentang sistem komputer. Teman-teman pasti tidak asing dengan gambar yang di pojok atas ini. Pasti teman-teman tidak asing dengan ini dan mungkin menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan komputer dan teman-teman mungkin teman-teman tidak asing dengan komputer ini. Baiklah, konsep komputer. Komputer di dalam penggunaan istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Maka dapat didefinisikan bahwa komputer sebagai alat elektronik yang dapat menerima input data masuk, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengelolaan serta bekerja secara otomatis. Selanjutnya, sejarah komputer. Yang pertama adalah sejarah generasi pertama tabung vakum. Generasi pertama komputer ini, tabung vakum ini diciptakan pada tahun 1946 yang beratnya hampir 30 ton. Yang kedua adalah generasi transistor. Yang kedua ini, komputer tahap yang generasi kedua ini diperkirakan digunakan pada tahun 1959 sampai 1965. Kelebihannya, ukurannya kecil, tidak terlalu panas, minim tingkat kegagalan. Yang ketiga adalah generasi IC. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Yang keempat adalah generasi mikroprosesor. Generasi ini terjadi pada tahun 1971. Bersamaan dengan itu, generasi ini juga melahirkan telah lahirnya internet. Yang terakhir adalah generasi AL. Selanjutnya adalah sistem komputer. Sistem komputer, tujuan pokok dari sistem komputer adalah pengelolaan data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemennya. Secara umum, sistem komputer terdiri dari yang pertama adalah hardware. Merupakan sumber daya utama untuk proses komputer. Hardware atau perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input dan output. Yang kedua adalah software. Software merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Yang ketiga adalah programming yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lainnya. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena memiliki sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalani suatu perintah. Definisi lain dari software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tetapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Selanjutnya adalah pembagian dari software. Software ini secara umum terbagi atas dua. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ini terbagi lagi dari tiga.
yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman, yang kedua adalah sistem operasi, yang ketiga adalah utility. Selanjutnya adalah algoritma program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Algoritma adalah suatu cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Cara penyajian atau penulisan algoritma terdiri atas 3. Yang pertama adalah penggunaan pseudocode, yang kedua adalah flowcharts, yang ketiga adalah kalimat deskriptif. Baiklah, itulah presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.